Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube tutorial pembelajaran HTML. Pada video ini kita akan membahas mengenai HTML tag list, HTML list tag atau tag list HTML, yaitu tag yang berguna untuk menampilkan list. Ya. Pada tag list ini yaitu ada tag UL, definisi yaitu untuk mendefinisikan list yang tidak berurut, kemudian ada OL untuk mendefinisikan list yang berurut, kemudian di dalam OL atau UL itu ada I. I yaitu untuk mendefinisikan itemnya atau listnya. Kemudian ada DL yaitu definisi untuk mendefinisikan list yang terdefinisi. Terus kemudian ada DT yaitu untuk mendefinisikan ya list deskripsi ya. Defines a term in description list, yaitu list yang berguna untuk menjelaskan suatu yang terdefinisi. Kemudian ada DD. DD ini yaitu untuk menjelaskan apa yang ada di dalam list. Oke, baiklah kita mulai. Saya menggunakan Macromedia. Saya buka Macromedianya. Kemudian saya buat file baru. Saya klik New. Kemudian HTML. Oke, inilah defaultnya dari Macromedia. Nah, ini akan saya hapus supaya tidak membingungkan. Saya buat ulang. Doc type ya, biasa. Doc type HTML. Kemudian saya buka dengan HTML. Dan saya tutup dengan HTML. Di sini di dalam HTML ada yang namanya head. Terus ada head juga. Di dalam head misalkan saya kasih title. Saya kasih title. Saya tutup dengan title misalkan latihan list. Kemudian setelah itu di dalam HTML setelah head saya kasih body. Nah, disinilah kita akan mulai belajar list. Yang pertama adalah UL. Yang pertama adalah UL, unordered list. Misalkan saya akan membuat list struktur data, struktur dasar, algoritma. Misalkan di sini saya pakai H1, kemudian H1, kemudian saya tutup dengan H1. Saya bold juga di sini, saya strong supaya lebih jelas hasilnya. Kemudian di sini UL ya. UL, setelah UL ada listnya. Listnya misalkan yang pertama adalah runtunan atau sequence atau saya singkat, atau sequential misalkan seperti itu. Terus yang kedua ada repeating.
batching atau pengulangan. Terus yang ketiga ada selection. Atau keputusan. Akan kita lihat hasilnya, yaitu saya save dulu. Misalkan saya save nama filenya adalah latihan 5. Latihan 5.html. Oke. Lalu saya save. Saya jalankan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Oke. Terlihat di sini runtunan repeating selection. Nah, ini unorder, artinya tidak ada urutan ya. Di sini hanya ada tanda balet. Ya. Di sini kemudian kalau kita tanda balet ini akan kita rubah, misalkan dengan kotak atau dengan circle dengan menggunakan type. Type-nya kita rubah. Di sini ada circle, this atau sequential. Circle, saya save, kemudian circle, this, ini aja. Oke, saya save supaya terlihat jelas perbedaannya. Nah, oke. Kemudian saya rubah lagi menjadi, misalkan saya rubah square ini menjadi circle. Bulat tapi tidak ada isinya ya. Kemudian ada lagi setelah itu square circle, satu lagi this ya, this itu berarti defaultnya ya. Defaultnya itu this. Jadi kalau misalkan tidak dikasih keterangan atau type-nya this, itu akan secara default itu bentuknya this ya, this yang ada isinya ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas mengenai OL. Oke, OL ya. OL atau order list, yaitu list yang terorder, yang terurut, yang berurut ya. OL. Kemudian OL ya. Yang ini saya coba rubah jadi OL. Ini saya buat jadi OL. OL artinya order list. Order list itu defaultnya adalah angka.
1, 2, 3 ya. Satu, dua, tiga. Sini berurut ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk merubah, misalkan di sini ada urutan, itu bisa angka, bisa juga huruf ABC. Nah, di sini ada type-nya ABC bisa, atau huruf Romawi bisa juga. Nah, di sini ada 1, terus A, ada I ya, I besar, I kecil ya. Kalau A, kita ketik A, berarti nanti hasilnya adalah ABC, tapi huruf kecil. Ya. Lalu bagaimana kalau huruf besar? Ya, tinggal kita rubah saja yang A kecil ini menjadi A besar. Oke, kita lihat. Nah, ABC sama ya dengan yang lainnya, mungkin Romawi. Kalau Romawi, misalkan Romawi besar, berarti kita save Romawi besar, dan hasilnya adalah 1, 2, 3. Ini unorder, yang ini order. Kemudian berikutnya adalah list yang apa namanya di sini, L ya, DL, berarti list yang mendefinisikan ya, mendefinisikan suatu list. Nah, di dalam DL itu ada DT ya, kemudian ada DD ya, ada DT dan ada DD. Describe the term in description list, artinya mendeskripsikan, menjelaskan apa yang ada di dalam list yang terdescription. Oke, kita lihat DL. Artinya DL di sini ada DL, kita tutup dengan DL. DL kita tutup dengan DL. Kemudian di dalam DL ada DT. Kita tutup dengan DT. Dalam DT, setelah DT ada DD. Nah, ini misalkan contohnya adalah jurusan. Saya ketik di sini jurusan H1. Sorry. Saya ketik di sini H1. Jurusan atau program. Jurusan atau program, misalkan program. Jurusannya di sini ada misalkan MI. Nah, di sini ada MI. Kemudian MI di sini keterangannya adalah manajemen informatika. Kemudian di sini ada TI misalkan. Ini jurusan sesuai dengan kuliah saya. Sudah berubah ya. Ada TI, teknik informatika. Dan yang ketiga ada misalkan akuntansi.
AK akuntansi komputer. Oke, saya save. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, jurusan atau program MI, keterangannya adalah manajemen informatika. TI ini ya, TI. Terus AK akuntansi. Ini TI. AK itu akuntansi. Komputer. Save, kemudian seperti ini. AK adalah akuntansi. Oke, itu saja. Untuk aplikasinya biasanya ini disertakan dengan dengan link ya, biasanya di link. Misalkan ada home, contact, terus profil, ini biasanya dijadikan link. Misalkan di sini MI dijadikan link. Ya, dijadikan link ya. MI. Ya, kemudian di sini dikasih link misalkan seperti Harep. Misalkan seperti itu ya. Harep kita kosongkan. Misalkan di sini ada ya. Nah, seperti itu ya. Biasanya seperti itu dalam aplikasinya. Nah, ketika diklik, nah ini ada hyperlink. Oke, untuk video tutorial kali ini saya rasa cukup sampai sekian. Saksikan pada video berikutnya, itu kita akan membahas mengenai tabel, dan jangan lupa saksikan video-video berikutnya karena nanti kita akan mencoba membuat web dengan perintah HTML saja. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.